Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Mevriska Ariantika. Saya dari kelas R4G Bimbingan dan Konseling, Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi tentang layanan konsultasi. Layanan konsultasi adalah proses membantu klien melalui pihak ketiga atau membantu sistem memperbaiki layanan terhadap klien mereka, atau kita bisa artikan sebagai konselor memberikan layanan atau memberikan bantuan kepada konsulti dengan layanan konsultasi ini agar konsulti bisa membantu kliennya untuk keluar dari masalahnya. Contohnya seperti guru-guru yang menangani anak-anak yang memiliki masalah dengan melakukan konsultasi ini kepada konselor. Contoh lain seperti orang tua yang melakukan konsultasi kepada konselor untuk untuk menangani anak-anaknya yang memiliki masalah. Dan layanan konsultasi ini memiliki bentuk yang pertama, yaitu disebut juga sebagai konsultasi triadic atau konsultasi tiga pihak. Nah, konsultasi triadic ini contohnya seperti tadi, guru-guru memiliki masalah dengan anak-anak muridnya dan melakukan konsultasi dengan konselor untuk mengeluarkan anak-anak atau kliennya, murid-muridnya dari permasalahan ini. Bentuk kedua dari layanan konsultasi kita bisa sebut juga sebagai konsultasi proses berfokus utamanya kepada proses yang digunakan lembaga atau institusi pengembangan dirinya, atau kita bisa sebut juga layanan konsultasi ini itu sebagai proses penjangkauan, di mana konselor ini berfungsi sebagai anggota tim untuk membantu klien dan individu untuk keluar dari permasalahannya. Ya, selanjutnya konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap seorang pelanggan. Nah, seorang pelanggan ini kita bisa sebut sebagai konsulti. Konsulti ini akan memungkinkan konsultasi memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakannya dalam menangani kondisi atau permasalahan pihak ketiga. Jadi, proses konsultasi ini dilaksanakan oleh seorang konsulti untuk menangani kliennya yang bermasalah, yaitu pihak ketiganya, dengan melakukan konsultasi dengan konselor. Layanan konsultasi juga dapat digunakan terhadap 2 orang atau lebih. Jadi dalam pertemuannya ini bisa dilakukan dengan 2 orang atau lebih, tetapi dilakukannya harus dengan persetujuan pihak-pihak yang terkait agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang ada. Dan dimanapun konsultasi diadakan haruslah menekankan asas-asas dan teknik-teknik yang sudah ada dalam proses konseling. Dalam layanan konsultasi terdapat 2 tujuan. Tujuan yang pertama adalah tujuan umum, yang kedua adalah tujuan khusus. Tujuan umum ini dimaksudkan untuk agar konsulti ini memiliki kemampuan atau caranya tersendiri untuk menangani
klien ini. Nah, dalam hal ini pihak ketiga harus mempunyai hubungan yang erat dengan konsulti, sehingga permasalahan yang dialami oleh pihak ketiga ini atau klien bisa sebagian menjadi tanggung jawab konsulti ini. Dan tujuan khususnya kemampuan konsulti yang tadi disebut itu bisa diartikan atau bisa dimaksudkan sebagai berupa wawasan, pemahaman, cara-cara bertindak yang terkait langsung dengan suasana atau permasalahan pihak ketiga ini atau klien. Dalam kaitannya, proses pemberian bantuan ini ditindak konsulti terhadap konsultasi oleh pihak ketiga pada sisi yang kedua, bermaksud mengentaskan masalah yang dialami oleh pihak ketiga ini. Jadi dalam proses konsultasi ini, pihak ketiga itu dientaskan masalahnya oleh konsulti melalui cara-cara yang sudah disebutkan tadi, seperti wawasannya, pemahamannya, dan cara-cara bertindaknya untuk menangani permasalahan klien. Dalam layanan konsultasi ini terdapat 3 komponen. Nah, 3 komponen ini yang sudah saya sebutkan tadi. Yang pertama ada konselor, yang kedua ada konsulti, yang ketiga ada pihak ketiga atau klien. Nah, konselor yang pertama adalah pihak di mana ia sebagai tenaga ahli yang memiliki kewenangan untuk melakukan pelayanan konseling pada bidang tugas pekerjaannya. Jadi dialah yang bertanggung jawab atas proses layanan konsultasi ini. Dan konsulti adalah individu yang meminta bantuan kepada konselor agar dirinya mampu menangani kondisi permasalahan pihak ketiga yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, di sini konsulti ini adalah pihak di mana yang meminta bantuan kepada konselor untuk menangani permasalahan dari pihak ketiganya atau kliennya. Yang ketiga ada klien atau pihak ketiga. Pihak ketiga ini adalah individu yang kondisinya atau permasalahannya dipersoalkan oleh klien atau oleh konsulti. Nah, pihak ketiga ini adalah klien dari konsulti yang meminta bantuan kepada konselor untuk permasalahannya diselesaikan dan meminta agar permasalahan yang ditanganinya mudah diselesaikan. Nah, selanjutnya ada asas. Dalam layanan konsultasi ini terdapat etika dasar dalam konseling juga, karena termasuk dalam konseling. Dalam layanan konsultasi ini ada etika dasar konseling yang harus diterapkan, yaitu yang pertama ada kerahasiaan, yang kedua ada kesukarelaan, yang ketiga ada keputusan yang diambil oleh klien sendiri ini sepenuhnya berlaku juga pada proses konsultasi ini, karena masih dalam bentuk konseling namun layanannya menggunakan layanan konsultasi. Nah, dalam layanan konsultasi ini diharapkan untuk konsulti itu secara sukarela untuk datang sendiri dan memang dengan keinginannya sendiri untuk bertemu oleh konselor untuk melakukan konsultasi ini. Yang kedua ada kemandirian.
Apa yang dilakukan oleh konsultan dalam konseling layanan konsultasi ini? Terdapat keputusan yang diambil oleh konsulti sama dengan yang dilakukan oleh konselor dalam layanan konseling perorangan. Ini dimaksudkan agar konsulti atau klien benar-benar mandiri dan mengambil keputusannya sendiri. Nah, yang harus diperhatikan atau yang harus tahap-tahap yang dicapai oleh konsulti atau klien dalam memandirikan dirinya. Yang pertama ada dan mengarahkan diri sesuai dengan keputusan yang diambil. Yang kedua ada mewujudkan diri sendiri. Yang ketiga ada memahami dan menerima diri sendiri secara positif dan dinamis. Terus selanjutnya ada memahami dan menerima lingkungan secara objektif, positif, dan dinamis. Selanjutnya juga ada mengambil keputusan secara positif dan tepat. Agar terjadinya terwujudnya kemandirian ini, maka haruslah dilakukan tahapan-tahapan ini. Setelah kemandirian tadi, ada juga asas-asas yang lain. Nah, pelaksanaan asas-asas tersebut dalam pelayanan konseling perorangan dan layanan lainnya dalam profesi konseling. Khususnya aplikasi asas-asas tersebut dalam layanan konsultasi terfokus pada kondisi diri konsulti dalam kaitannya dengan pihak ketiga beserta permasalahannya. Nah, pembahasan selanjutnya adalah pendekatan strategi dan teknik. Yang pertama ada pendekatan. Dalam pendekatan ini, perbedaan pokok antara layanan konseling perorangan dan layanan konsultasi adalah pada konseling perorangan ini penanganan masalah kliennya itu langsung dilakukan oleh konselor, dan sedangkan pada layanan konsultasi penanganan masalah pihak ketiga ini dilakukan oleh konsulti setelah berkonsultasi dengan konsultan atau konselor. Jadi perbedaannya sangat jelas ya. Dalam layanan konsultasi itu tidak dilakukan oleh konselor langsung, pelayanannya ya tidak dilakukan oleh konselor langsung kepada klien, melainkan melalui pihak kedua dulu nih, si konsulti baru ke kliennya. Kalau dalam layanan konseling perorangan itu dilakukan langsung antara konselor langsung kepada klien. Nah, selanjutnya ada warna konseling perorangan dalam layanan konsultasi. Dalam hal ini, arah layanan konsultasi adalah pengembangan diri konsulti untuk mampu menanggapi permasalahan pihak ketiga. Namun, biasanya terjadi dalam proses layanan seringkali itu tidak langsung terarah kepada pihak ketiga, melainkan seringkali layanan ini justru tertuju kepada konsulti sendiri atau konsulti ini sendiri. Nah, yang harus mengalami pengembangan ini juga melalui proses yang sedang dilaksanakan, itu proses lebih bernuansa konseling perorangan daripada layanan konsultasi. Jadi biasanya yang terjadi pada layanan konsultasi ini arahnya lebih kepada konsulti ini, bukan untuk kliennya. Jadi biasanya lebih bernuansa atau lebih kepada merasakan layanan konseling perorangan, bukannya melakukan layanan
konsultasi, karena biasanya konsulti ini cenderung lebih menceritakan dirinya, karena bukannya berkonsultasi untuk kliennya, melainkan mengonseling diri, melakukan konseling untuk dirinya, seperti itu. Nah, selanjutnya juga ada teknik. Nah, di dalam layanan konsultasi ini juga memiliki teknik-teknik yang terbagi menjadi dua. Yang pertama ada teknik umum, yang kedua ada teknik khusus. Dalam teknik umum ini yaitu sejumlah tindakan yang dilakukan oleh konselor atau konsultan. Teknik-teknik ini dimulai dari menerima klien atau konsulti ini, mengatur posisi duduknya, mengadakan penstrukturan, mengadakan analisis dan diskusi tentang permasalahan yang dihadapi oleh klien atau konsulti ini sampai dengan mengadakan penilaian dan laporan. Dalam teknik khusus ini juga dimaksudkan untuk mengubah tingkah laku klien atau konsulti, khususnya berkenaan dengan masalah yang ada dalam dirinya atau yang dialaminya. Jadi sama saja dengan layanan konseling perorangan, hampir sama bentuknya. Dia juga diadakan teknik-teknik umum dari penerimaan dan juga teknik khusus seperti contohnya kursi kosong, teknik kursi kosong. Nah, ini juga sama halnya dengan proses layanan konseling perorangan. Yang selanjutnya ada penguasaan teknik oleh konsulti. Sebagai kelanjutan proses konsultasi, konsulti akan melakukan berbagai kegiatan dalam rangka menangani permasalahan pihak ketiga ini. Nah, dalam hal ini juga konsulti seperti harus bertindak sebagai konselor atas pihak ketiga yang akan menjadi kliennya ini. Selain itu, diri konsulti pun harus terlebih dahulu berada dalam kondisi tertentu sehingga penerapan keterampilannya ini bisa lebih efektif dan efisien dalam penyampaiannya, dalam melakukan proses pemberian bantuan kepada klien. Selanjutnya ada strategi BND 3. Dalam strategi BND 3 ini, sepanjang proses pelayanan konsultasi atau layanan konsultasi menerapkan strategi ini, yaitu mengajak konsulti berpikir, merasa, bersikap, bertindak, dan bertanggung jawab berkenaan dengan permasalahan pihak ketiga yang akan dientaskannya. Selanjutnya juga ada waktu dan tempat. Nah, waktu dan tempat ini juga sama sebagaimana dengan proses layanan konseling perorangan. Waktu dan tempat pelaksanaan layanan konsultasi sangat tergantung pada kesepakatan antara konselor dan konsulti ini agar terjalinnya proses yang ada juga lebih nyaman dan tidak terburu-buru. Makanya ada untuk mengatur waktu dan tempatnya. Selanjutnya juga ada keterkaitan. Nah, yang pertama ini juga ada keterkaitan jenis layanan. Dalam layanan konsultasi tidak hanya dapat diwarnai oleh konseling perorangan. Jadi melainkan juga bisa diawali dengan bergeser menjadi konseling perorangan ini. Jadi misalnya dia awalnya ingin melakukan layanan konsultasi. Nah, ini bisa bergeser
menjadi layanan konseling perorangan ini. Dalam keadaan seperti ini, konsultan adalah tenaga profesional yang terlebih dahulu harus menguasai pendekatan dan teknik-teknik konseling perorangan, termasuk kegiatan-kegiatan pendukungnya. Selanjutnya ada keterkaitan kegiatan pendukung. Nah, dalam keterkaitan ini, pelayanan konseling dikenal 6 jenis kegiatan pendukung, yaitu aplikasi instrumentasi, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, alih tangan kasus, dan masing-masing kegiatan pendukung itu dapat dilaksanakan dan hasil-hasilnya dapat dimanfaatkan oleh konsulti dan konselor untuk menangani klien ini. Di poin yang terakhir ini ada operasionalisasi layanan konsultasi. Dalam layanan konsultasi hendaklah dilaksanakan secara tertib dan lengkap, dari perencanaan sampai dengan penilaian dan tindak lanjutnya. Langkah-langkahnya juga ada nih. Yang pertama ada perencanaan dan pengorganisasian. Dalam satuan layanan yang lengkap dan komprehensif, seringkali menunggu setelah konselor mengidentifikasi konsulti dengan pihak ketiga serta garis besar permasalahannya. Selanjutnya juga ada pelaksanaan. Dalam pelaksanaan ini, kegiatan utama layanan konsultasi ialah menerima konsulti atau menerima konsultasi dari konsulti ini dan menyelenggarakan penstrukturan konsultasi dan membahas masalah yang dibawa konsulti berkenaan dengan pihak ketiga ini. Terus yang selanjutnya juga ada penilaian. Hasil layanan konsultasi perlu dinilai dalam kelima ranah, yaitu acuan yang perlu digunakan oleh konsulti untuk pemecahan masalah pihak ketiganya. Yang pertama itu seperti kompetensi, usaha, terus perasaannya, kesungguhannya. Dalam kompetensi ini harus dikuasai terhadap pihak ketiga, dan usahanya yang sungguh-sungguh dalam menangani pihak ketiga ini. Perasaannya juga yang dipenuhi aspek-aspek positif dalam sisi lainnya. Terus empati dan komitmen yang tinggi, serta kesungguhan ini dalam usaha berkenaan dengan tahap pelaksanaan penilaian untuk layanan konsultasi agak berbeda dari penilaian untuk layanan konseling perorangan, seperti penilaian segera, penilaian jangka panjang, dan penilaian jangka pendek. Selanjutnya yang terakhir ini ada tindak lanjut dan laporan. Dalam tindak lanjut dan laporan ini, hasil itu akan sangat berguna untuk mempertimbangkan upaya tindak lanjut berkenaan dengan penanganan, juga mempertimbangkan permasalahan pihak ketiga ini. Dia hasilnya itu bisa seluruh penilaian akan menjadi bahan analisis untuk didiskusikan pada kesempatan konsultasi berikutnya dan yang selanjutnya juga. Jadi hasil dari layanan yang dilakukan oleh konsulti kepada kliennya itu akan diolah kembali dengan konselor pada kesempatan konsultasi selanjutnya, agar tidak hanya berhenti di situ, melainkan seperti
mengentaskan permasalahan yang dialami oleh klien atau siswa. Sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi, apa yang saya presentasikan tadi bisa bermanfaat untuk kita semua, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.